Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang sakit nggak? Tidak. Tidak? Sehat semua ya? Sudah siap memulai pembelajaran? Siap ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baik baca doa terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Selanjutnya, Ibu akan cek kehadirannya. Adelia? Dede? Safa? Siren? Zelda? Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Semuanya sudah siap untuk belajar. Dicek kerapihannya. Di bawah bangkunya ada sampah atau tidak? Tidak ya. Sudah bersih semuanya. Sudah semangat untuk belajar. Gitu ya. Nah, Ibu harapkan kalian kapanpun selalu semangat belajar. Gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memulai pembelajaran kita. Pertama-tama, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? Larangan pergaulan bebas dan zina. Ya, itu pelajaran kita minggu kemarin gitu. Nah, pada saat sekarang ini kita akan belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, karena profil pelajar Pancasila ini merupakan suatu bentuk pembelajaran agar kalian bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini gitu ya, Ibu akan menjelaskan tentang gaya hidup berkelanjutan gitu ya. Ini merupakan salah satu topik yang berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini salah satu tema yang ada di kurikulum Merdeka gitu ya, untuk kalian kelas 10. Nah, di sini topiknya mari kita cintai lingkungan. Terus proyek profilnya menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dengan mengelola sampah menjadi suatu karya yang estetik gitu ya. Nah, sebelum ke sana, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian mampu memilih jenis-jenis sampah gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar jenis-jenis sampah itu seperti apa. Terus pembelajaran ini juga Ibu harapkan kalian mampu ya memanfaatkan sampah menjadi sesuatu barang yang bermanfaat. Yang ketiga, kalian mampu menghasilkan karya yang estetik atau yang punya nilai indah gitu ya.
dari sampah organik atau anorganik, gitu ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini tujuannya bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya, P5. Nah, P5. Ibu ingin tanyakan dulu, P5 itu adalah apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, nah ada juga kalau kalian, karena kita belajar PAI gitu ya, maka dikenalkan PPRA. PPRA itu apa? Nah, profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, sekarang sebelum Ibu lanjut, ada yang tahu nggak 6 profil pelajar Pancasila? Yang pertama siapa yang tahu? Velop, apa Velop? Beriman bersakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, ya, itu yang pertama dari proyek penguatan profil Pancasila atau 6 pilar pelajar Pancasila. Itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Berakhlak mulia. yang kedua, coba Meira, apa Meira? Berkebinekaan global. Ya, yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Setiarini. Yang ketiga apa Setiarini? Mandiri. Oke, yang keempat, Adelia, apa Adel? Kreatif. Yang kelima, Dede, apa Dede? Gotong royong. Yang keenam, Prada, apa? Bernalar kritis. Jadi itulah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada 6 P. Yang selanjutnya proyek pelajar rahmatan lil alamin. Nah, ini lebih kepada nilai-nilai keislaman yang juga tidak berseberangan dengan Pancasila, selaras gitu ya. Yang pertama adalah berkeadaban. Artinya kalau seorang pelajar rahmatan lil alamin itu memiliki akhlak atau adab yang baik. Selanjutnya keteladanan. Jelas ya. Kita sebagai manusia gitu ya, rahmatan lil alamin itu, rahmat bagi seluruh alam itu harus memiliki teladan yang baik dan kewarganegaraan kebangsaan. Artinya pelajar rahmatan lil alamin juga mencintai negaranya juga bangsanya. Nah, Ibu akan menjelaskan karena kita berkaitan di sini tadi, mari cintai lingkungan. Artinya adalah kita harus menjaga lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih bisa kalian lihat dari gambar ini adalah lingkungan yang tanpa sampah. Kayak kalian aja di kelas nih. Kebersihan lingkungan kelas ini tanggung jawab siapa? Warga di kelas. Siapa yang ada di kelas itu yang bertanggung jawab, meskipun sehari-harinya dikasih tugas piket gitu. Selanjutnya ada jenis-jenis sampah yang perlu kalian ketahui. Kalian lihat gambarnya? Lihat ya, tong sampah kita juga di luar begini tidak? Ya. Nah, ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, kalau organik itu sampah apa tadi? Sampah sisa-sisa makanan gitu ya, yang bisa hancur lagi gitu ya. Kalau ditimbun nanti bisa menjadi abu atau menjadi pupuk kompos gitu ya. Terus sampah anorganik atau non-organik itu seperti plastik gitu ya dan segala macamnya. Terus cara mengolah sampah. Nah, ini Ibu ada videonya ya.
Silakan kalian tonton dulu. Jangan mengolah sampah organik dan organik. Apa pengertian dari sampah organik? Sampah organik adalah sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami. Contohnya adalah sisa makanan, sisa bahan dapur, rambut, dan makanan hewan. Apa pengertian dari sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sisa benda yang tidak mudah terurai secara alami. Contohnya plastik, kertas, kaca, daun. Itu tadi cara mengolah sampah. Kalau sampah organik diolahnya kayak gimana? Jadi kompos. Terus jadi apa lagi tadi? Pupuk. Ya kompos itu pupuk sayang. Ya, pakan ternak gitu ya. Nah, kayak sisa-sisa misalkan pohon pisang gitu ya, kulit pisang dan segala macamnya itu bisa jadi pakan ternak gitu. Terus apa lagi? Apalagi sampah anorganik gitu ya. Tadi jadi barang-barang yang memiliki nilai didaur ulang, bisa di recycle dan segala macam ya. Nah, itu dari cara pengolahan sampah. Nah, ini adalah pemanfaatan sampah ya. Nah, biasanya kadang kan kita kalau beli makanan itu ada sendoknya ya. Dan sendoknya itu kadang suka dibuang ya. Nah, kita bisa mengolahnya menjadi apa ini? Kerajinan ya. Bisa dipajang di dinding dan segala macam. Ini adalah contoh pemanfaatan sampah yang baik. Dan mungkin nanti ada di antara kelompok kalian yang akan bikin ini gitu ya. Untuk menjadi bahan apa? Yang bernilai estetik. Nah, sebelum kalian nanti membuat suatu karya, Ibu akan memberikan lembar asesmen apakah kalian sudah mengerti atau paham apa yang Ibu jelaskan barusan gitu ya. Ibu akan bagi ini per kelompok, silahkan dikerjakan per kelompoknya. Nah, silakan sekarang diskusi per kelompok dulu, mengerjakan, kalian mengelompokkan ya. Di sini ada kalian mengelompokkan sampah mana saja yang tergolong di antara yang di atas ini, yang tergolong organik, anorganik, dan bahan berbahaya atau beracun gitu ya. B3 tadi, biar kalian kenal, silahkan dulu dikerjakan per kelompok. Tulisnya di mana? Di atasnya aja. Ya. Jadi ini tuh sisa makanan itu kan Iya, iya, dikelompokkan ke dalam ini. Ini kan organik, anorganik. Ya. Nah, kita akan bahas sedikit yang organik. Coba sebutkan satu aja di kelompok satu. Apa itu yang organik? Satu aja. Sisa makanan. Benar tidak kelompok lain? Benar ya. Coba satu lagi yang anorganik. Apa? Contohnya kelompok 3. Botol plastik. Gitu ya, benar. Sudah paham ya? Apa itu anorganik, organik, dan sampah B3. Bahaya, bahan berbahaya dan beracun. Gitu ya. Nah, oke, paham ya? Selanjutnya, sebelum kalian nanti melakukan membuat karya dari bahan bekas, gitu ya. Nah, kita akan memilih sampah dulu di luar, sampah organik, anorganik, dan yang ada di luar nanti kalian pilih, gitu ya. Untuk kegiatan di kelas ini cukup, kalian sudah
sudah melakukan pengelompokan, kalian udah paham, nanti tinggal kalian cari di lingkungan sekolah, gitu ya. Maka mari sama-sama kita keluar sekolah untuk mencari apa? Memilah sampah ya, baik organik dan anorganik. Oke, silakan. Oke ya, kalian tadi di luar sudah memilah sampah gitu ya, yang akan kalian buat untuk kerajinan. Nah sekarang sudah duduk berkelompok menyesuaikan dengan tempatnya. Silakan kalian bikin kerajinannya atau karyanya gitu ya, berkelompok. Bisa semangat? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Kalian sudah kerja kelompok ya, sudah melakukan aktivitas dengan kelompoknya, sudah membuat karyanya. Sekarang Ibu minta untuk kelompok 1, kelompoknya Velo, silahkan presentasikan karyanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya bernama Veronica Sidik. Saya Nuradia. Kami ingin mempresentasikan karya yang kami buat. Di sini kami buat hiasan dinding. Di sini bahan-bahannya ada sendok, ada karton, kardus, tusuk sate atau lidi. Udah. Nah, cara buatnya pertama kalian lingkarin kardus buat lingkaran, terus itu digunting-gunting. Terus sendoknya digunting-gunting sampai kayak kelopak bunga.
Terus yang buat ini yang bunganya kalian dibikin dari karton, terus digulung-gulung hingga menjadi seperti ini. Kalau dibentuk kayak gini aja, yang buat belakangnya kita pakai karton hitam sama lilinya. Terus nanti kalian gulung sampai kayak gini. Terus itu dibentuk kayak gini. Nah kalau udah semuanya nggak bentuk bunga, kalian bisa nempel-nempelin di setiap lingkarannya. Habis itu kalian bisa ini kartonnya dibuat panjang, terus ujungnya ditambahin sama bunga yang tadi kalian buat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana tanggapan kalian hasil dari kelompok 1? Bagus tidak? Bagus ya. Jadi bisa dijadikan pajangan. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok 2, kelompoknya siapa? Mangga siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2. Saya Rifda Azmial Mafira dan saya Inovi Lustiani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya yang kami buat. Karya yang kami buat yaitu terbuat dari kardus dan kertas, dan ada juga kertas origami. Untuk bahan-bahannya yang pertama itu ada kertas, kardus, dan kertas origami. Lalu cara membuatnya yaitu kalian potong kardus dengan ukuran 20 cm, ikatnya 2. Lalu kalian lipat menjadi kayak seperti ini. Terus kalian juga membuat bunga yang terbuat dari origami bekas. Nah terus kan tadi kardusnya itu kan kita kan bikin 2 ya. Yang satunya itu kalian dilubangi buat nama hiasannya. Bisa juga buat ditempel foto. Lalu kalian tinggal tempel-tempelin seperti ini, lalu tambahnya hiasannya. Nah untuk fungsi dari hiasan ini yaitu supaya mempercantik ruangan. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah dari kelompok 2 ini dia benar-benar menggunakan bahan bekas semua nggak? Iya Ya, ya. ada ya. Yaitu kertasnya kertas bekas, lilinya juga bekas makanan, kardusnya juga dari kardus makanan. Itu ya, itu yang namanya pengolahan sampah ya, sampah menjadi barang yang bermanfaat. Bisa tadi katanya buat jasa dinding, buat bisa, gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Kita kasih tepuk tangan. Oke ya. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan sedikit penguatan bahwa ketika kita bisa memanfaatkan sampah rumah tangga atau sampah di lingkungan kita menjadi sesuatu yang berharga, artinya kita sudah mengurangi sampah. Ya, kita sudah bisa memanfaatkan sampah. Nah, karena kita sudah bisa memanfaatkan sampah, kita mencintai lingkungan yang bersih, itu merupakan bagian dari iman ya. Karena kebersihan itu adalah bagian dari iman ya kita. Tapi Ibu sekarang ingin bertanya, tadi ada kesulitan tidak ketika kalian bikin karyanya? Apa yang sulit? Hah? Apa? Pas gulung kertas ini tuh rada susah, suka lepas. Ya, gulung kertasnya susah, suka lepas, dia butuh ke hati-hatian gitu. Ada lagi yang lain, kelompok lain? Nempelin lemnya bu. Nempelin lemnya panas. Ya kalian nempel kan jadinya panas. Oh iya, nempelin lemnya panas gitu ya. Terus kalian merasa apa
apa yang kalian bikin ini bermanfaat atau tidak? Bermanfaat ya. Mudah-mudahan manfaat dari karya ini bisa kalian lakukan lagi nanti gitu ya di selanjutnya gitu. Tapi karya ini pasti bisa menghasilkan uang tidak? Bisa. Nah, karya ini juga bisa menghasilkan uang gitu. Kalian bisa membuat kerajinan ini untuk dijual. Gitu ya. Artinya dari barang bekas bisa menjadi uang. Kalian butuh uang tidak? Ya, jadi maksudnya itu gini. Jadi kan kita melakukan memanfaatkan limbah sampah gitu ya, itu kita bisa menjadikan sumber uang. Apalagi kalian perempuan semua di sini yang identiknya melakukan kerajinan atau membuat kerajinan, ini salah satu contoh pembelajaran kita dengan modal sederhana kita bisa menghasilkan suatu karya dan bernilai. Oke, Ibu rasa cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Ada yang bisa menyimpulkan tidak dari pembelajaran kita? Ya, silakan Amel. Dari pelajaran ini kita menunjukkan bahwa kita tidak boleh sembarangan membuang barang-barang karena itu barang-barang itu tidak berguna. Oh, siap. Oke ya, bagus Amel ya. Artinya kata Amel tadi, kita tidak boleh sembarangan membuang barang. Jangan semuanya dijadikan sampah. Itu bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Oke ya, Ibu rasa cukup. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini gitu ya. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mohon maaf dari Ibu kalau Ibu ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.